Entomolog Kesehatan Ahli Pertama. 1. Berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023, kualifikasi pendidikan minimal untuk jabatan fungsional entomolog kesehatan ahli pertama adalah A. D3 Kesehatan Lingkungan, B. S1 Biologi, C. S1 Kesehatan Masyarakat, D. S1 Entomologi, E. S1 Kedokteran. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Bab 6, kualifikasi pendidikan minimal untuk jabatan fungsional entomolog kesehatan ahli pertama adalah S1 Biologi atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan. 2. Seorang entomolog kesehatan ahli pertama bernama Dr. Rina memiliki pangkat penata muda. Berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023, berapakah angka kredit kumulatif minimal yang harus dicapai Dr. Rina? A. 50, B. 100, C. 150, D. 200, E. 250. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Bab 6, entomolog kesehatan ahli pertama dengan pangkat penata muda memiliki angka kredit kumulatif minimal 100. 3. Dr. Budi, seorang entomolog kesehatan ahli pertama, sedang melakukan 1. Identifikasi spesies nyamuk, 2. Pemetaan breeding site vektor, 3. Analisis resistensi insektisida, 4. Evaluasi efektivitas pengendalian vektor. Berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023, manakah yang termasuk tugas pokok jabatan fungsional entomolog kesehatan? A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 4. E. 1, 2, 3, dan 4. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa semua kegiatan yang disebutkan merupakan tugas pokok jabatan fungsional entomolog kesehatan sesuai Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Bab 6. 4. Dr. Siti, entomolog kesehatan ahli pertama, melakukan kegiatan pengembangan profesi dengan menulis artikel ilmiah tentang resistensi insektisida pada nyamuk Aedes aegypti. Berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023, berapakah angka kredit yang diperoleh Dr. Siti untuk kegiatan tersebut? A. 2,5, B. 5, C. 7,5, D. 10, E. 12,5. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Bab 6, menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi memiliki angka kredit 5. 5. Dr. Adi adalah seorang PNS dengan jabatan epidemiolog kesehatan ahli muda yang ingin beralih ke jabatan fungsional entomolog kesehatan melalui penyesuaian in-passing. Berdasarkan Permenpan Nomor 68 Tahun 2021, persyaratan apa yang harus dipenuhi Dr. Adi? A. Memiliki pengalaman di bidang entomologi minimal 2 tahun. B. Usia maksimal 50 tahun. C. Memiliki ijazah S2 entomologi. D. Telah mengikuti diklat fungsional entomolog kesehatan. E. Memiliki kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Permenpan Nomor 68 Tahun 2021, salah satu persyaratan penyesuaian in-passing adalah memiliki kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. 6. Dr. Lina, seorang entomolog kesehatan ahli pertama, akan mengikuti uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan.
Berdasarkan Permenpan Nomor 68 Tahun 2021, komponen apa saja yang diuji dalam uji kompetensi tersebut? A. Kompetensi teknis dan manajerial. B. Kompetensi teknis dan sosial kultural. C. Kompetensi manajerial dan sosial kultural. D. Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. E. Kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan kepribadian. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai Permenpan Nomor 68 Tahun 2021, uji kompetensi untuk jabatan fungsional meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. 7. Dr. Rini, entomolog kesehatan ahli pertama, sedang mengevaluasi efektivitas kelambu berinsektisida dalam pengendalian malaria. Manakah dari berikut ini yang merupakan indikator kompetensi teknis yang harus dimiliki Dr. Rini dalam melaksanakan tugas tersebut? A. Kemampuan melakukan analisis statistik. B. Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat. C. Kemampuan mengoperasikan mikroskop. D. Kemampuan menyusun laporan penelitian. E. Kemampuan melakukan survei entomologi. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kemampuan melakukan survei entomologi merupakan indikator kompetensi teknis yang paling relevan untuk mengevaluasi efektivitas kelambu berinsektisida dalam pengendalian malaria. 8. Dr. Andi, entomolog kesehatan ahli pertama, ditugaskan untuk memimpin tim pengendalian vektor di daerah endemis DBD. Kompetensi manajerial apa yang paling dibutuhkan Dr. Andi dalam melaksanakan tugas tersebut? A. Kepemimpinan. B. Komunikasi. C. Pengambilan keputusan. D. Perencanaan. E. Kerjasama. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam memimpin tim pengendalian vektor, kompetensi manajerial yang paling dibutuhkan adalah kepemimpinan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan anggota tim. 9. Dr. Maya, entomolog kesehatan ahli pertama, ditugaskan ke daerah dengan budaya yang berbeda untuk melakukan penyuluhan tentang pengendalian vektor. Kompetensi sosial kultural apa yang paling diperlukan Dr. Maya dalam situasi ini? A. Empati. B. Kepekaan budaya. C. Komunikasi efektif. D. Adaptasi. E. Kerjasama. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam situasi berhadapan dengan budaya yang berbeda, kepekaan budaya merupakan kompetensi sosial kultural yang paling diperlukan untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya setempat. 10. Dr. Farid, entomolog kesehatan ahli pertama, ingin membuat karya tulis ilmiah tentang penemuan spesies baru nyamuk vektor. Jenis karya tulis ilmiah apa yang paling tepat untuk mempublikasikan temuannya? A. Makalah. B. Artikel ilmiah. C. Buku referensi. D. Tinjauan pustaka. E. Laporan penelitian. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk mempublikasikan penemuan spesies baru nyamuk vektor, jenis karya tulis ilmiah yang paling tepat adalah artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan di jurnal entomologi atau parasitologi. 11. Dr. Nadia, entomolog kesehatan ahli pertama, sedang menyusun karya tulis ilmiah. Urutan yang benar untuk sistematika penulisan karya tulis ilmiah sesuai kaidah ilmiah adalah A. Pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan. B. Abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan. C. Pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan. D. Abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan.
E. Judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistematika penulisan karya tulis ilmiah yang lengkap dan sesuai kaidah ilmiah adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan. 12. Dr. Hadi, entomolog kesehatan ahli pertama, melakukan penelitian tentang efektivitas larvasida alami terhadap larva Aedes aegypti. Teknik pengumpulan data yang paling tepat untuk penelitian tersebut adalah A. Wawancara. B. Kuesioner. C. Observasi langsung. D. Studi dokumentasi. E. Focus group discussion. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk meneliti efektivitas larvasida terhadap larva nyamuk, teknik pengumpulan data yang paling tepat adalah observasi langsung untuk mengamati dan mencatat efek larvasida terhadap larva. 13. Dr. Sinta, entomolog kesehatan ahli pertama, mengutip hasil penelitian dari jurnal internasional dalam karya tulisnya. Manakah format pengutipan yang benar menurut gaya selingkung apa? A. Atau Smith, J. 2023. B. Atau Smith 2023. C. Atau Smith 2023. D. Atau J. Smith 2023. E. Atau Smith 2023. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa format pengutipan yang benar menurut gaya selingkung apa adalah atau nama belakang penulis, tahun tanpa inisial nama depan, yaitu atau Smith, 2023. 14. Dr. Rizal, entomolog kesehatan ahli pertama, menemukan data penelitian yang tidak sesuai dengan hipotesisnya. Tindakan etis apa yang harus dilakukan Dr. Rizal? A. Mengabaikan data tersebut. B. Memodifikasi data agar sesuai hipotesis. C. Melaporkan semua data secara jujur. D. Mengulangi eksperimen hingga sesuai hipotesis. E. Mencari literatur yang mendukung hipotesis. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan etis yang harus dilakukan adalah melaporkan semua data secara jujur, meskipun tidak sesuai dengan hipotesis. Hal ini sesuai dengan etika publikasi karya tulis ilmiah. 15. Dr. Laila, entomolog kesehatan ahli pertama, ingin mempublikasikan hasil penelitiannya tentang resistensi insektisida pada nyamuk Anopheles. Apa yang harus dilakukan Dr. Laila sebelum mengirimkan naskahnya ke jurnal? A. Memastikan semua data sudah dimanipulasi agar signifikan. B. Menghapus data yang tidak sesuai dengan hipotesis. C. Meminta rekan sejawat untuk melakukan peer review. D. Menambahkan nama atasan sebagai penulis utama. E. Mengirim naskah yang sama ke beberapa jurnal sekaligus. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sebelum mengirimkan naskah ke jurnal, tindakan etis yang harus dilakukan adalah meminta rekan sejawat untuk melakukan peer review. Hal ini membantu meningkatkan kualitas naskah dan sesuai dengan etika publikasi karya tulis ilmiah.